Transfer AS Roma di musim panas ini tampaknya menghadirkan optimisme di kalangan fans. Setelah mendatangkan Nemanja Matic dan Paulo Dybala, dua nama besar lainnya akan bergabung ke Olimpico adalah Georginio Wijnaldum dan Eric Bailly. Georginio Wijnaldum sudah mendarat di kota Roma untuk menyelesaikan proses kepindahan dari PSG ke AS Roma. Menurut Calcio Mercato, AS Roma mendapatkan Bailly dari Manchester United dengan status pinjaman dengan opsi membeli seharga 8 juta euro. Eric Bailly sebelumnya dilaporkan telah didekati AC Milan dan Fulham. Negosiasi AS Roma dengan PSG membuahkan hasil. Georginio Wijnaldum sudah berangkat dari Paris ke Roma, namun terlebih dahulu singgah di Rotterdam, Belanda untuk menjemput anggota keluarganya. Georginio Wijnaldum akan dipinjam dengan opsi membeli. Ada klausul lolos kualifikasi Liga Champions. Untuk biaya sebesar 9 juta euro sampai 10 juta, PSG akan membayar 50% dari gajinya selama masa pinjaman dan sang pemain setuju menyerahkan beberapa bonus agar bisa pindah ke Roma. Salah satu sponsor Manchester United, TeamViewer, memastikan tak akan lagi memberikan dukungan setelah kontraknya berakhir pada 2026 mendatang. TeamViewer mengaku kebijakan mendukung MU ternyata menjadi bumerang bagi bisnisnya. Saham perusahaan perangkat lunak asal Jerman itu mengalami penurunan yang cukup dalam usai menjalin kemitraan dengan MU. Setelah dianalisis, TeamViewer pun memutuskan untuk menghentikan kerjasama dengan Setan Merah, demi menyelamatkan perusahaan. Dengan mendukung MU, tentunya TeamViewer berharap valuasi sahamnya meningkat, sebab, nilai jual MU sebagai salah satu klub besar masih tinggi. Akan tetapi, kenyataannya berbanding terbalik. Saham TeamViewer malah anjlok hingga lebih dari 70%. Tren buruk ini terus berlanjut hingga sekarang. Perusahaan telah memutuskan untuk meninjau strategi pemasaran jangka panjang, mengingat lingkungan ekonomi makro saat ini. Kini, kami lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan terkait strategi pemasaran dan menunda investasi, begitu pernyataan TeamViewer dilansir Daily Mirror. Real Madrid resmi melepas dua pemainnya kurang dari 10 hari jelang musim La Liga. Santander kick-off. Francisco Roman yang kerap disapa Isco dan Marcelo Vieira adalah dua pemain yang pamit dari Real Madrid musim panas ini. Hingga saat ini, Isco dan Marcelo masih berstatus tanpa klub. Tak satu pun dari keduanya telah menemukan tim baru meskipun Real Madrid telah menetapkan status bebas transfer. Meskipun belum menandatangani kontrak dengan klub manapun, Isco dan Marcelo belum berencana untuk menggantung sepatu. Di tengah spekulasi bakal pindah ke Barcelona, Cesar Azpilicueta ternyata akhirnya memilih bertahan bersama Chelsea. Kapten The Blues, Cesar Azpilicueta menandatangani kontrak anyar berdurasi 2 tahun, yang membuatnya bertahan di Stamford Bridge sampai 2025. Cesar Azpilicueta telah menandatangani kontrak baru dengan Chelsea. Dia melanjutkan karirnya selama 1 dekade bersama The Blues setidaknya untuk 2 tahun lagi. Demikian pernyataan kubu Chelsea. Kontrak baru Cesar Azpilicueta ini menjadi pukulan bagi Barcelona. Pasalnya, wingback timnas Spanyol berusia 32 tahun ini sudah lama menjadi incaran Barcelona. Bahkan, tim Katalan itu telah mencapai kesepakatan pribadi dengan Azpilicueta sejak Februari tahun 2022. Namun, Chelsea tak mau melepasnya. Ini jadi semacam pembalasan dendam lantaran upaya Chelsea menelikung dua pemain incarannya, sama-sama disalib oleh Barcelona. Kedua pemain yang dimaksud adalah Raphinha dan Jules Koundé yang kini sudah berseragam Barcelona. Hal apapun siap dilakukan Sadio Mane, rela demi menjuarai Liga Champions bareng Bayern Munchen, termasuk menyingkirkan Liverpool yang telah membesarkan namanya. Sadio Mane mengakhiri 6 tahun perjalanan bersama Liverpool usai menerima pinangan Bayern Munchen pada bursa transfer musim panas 2022. Kepindahan penyerang timnas Senegal itu menguras dana 32 juta euro atau 487,3 miliar rupiah. Kilas balik ke belakang, pada babak 16 besar Liga Champions tahun 2018 sampai tahun 2019, Mane pernah menghadapi Bayern Munchen ketika berseragam Liverpool. Mane bahkan menyumbang 2 gol yang berujung kemenangan 3-1 The Reds atas The Bavarians pada pertandingan leg kedua.
Kini, setelah berganti kubu, dia bertekad untuk membalaskan kekalahan Munchen dari Liverpool di Liga Champions. Saya pernah bilang bahwa gol melawan Munchen adalah favorit saya, tetapi sekarang itu favorit kedua karena mereka sudah menjadi teman saya, tutur Mane.